Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Perdamaian Medan. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu atas kesehatan dan kekuatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu yang menjadi renungan kami pada pagi hari ini boleh menguatkan kami dan menyemangati kami dalam setiap aktivitas kami, sehingga itu boleh kami lakukan menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengecam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, nats renungan kita pada pagi hari ini mengisahkan tentang pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi kita. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus adalah penderitaan karena ketaatan. Dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, sehingga itu semua harus dilakukannya, supaya genaplah seluruh yang telah diberitakan oleh para nabi. Dan ini juga yang menjadi bagian daripada renungan kita pada pagi hari ini. Ketika kita dicaci maki, ketika kita merasa direndahkan, ketika kita menderita, ketika kita berada di tengah-tengah ancaman, tentu ini akan membuat kita menjadi lemah. Iman kita juga menjadi lemah. Dan ini juga banyak yang menjatuhkan setiap orang jatuh ke dalam dosa. Dan di sini kita akan meneladani Yesus Kristus yang melalui setiap proses di tengah-tengah kehidupannya, orang yang mau taat kepada Tuhan dan dia mau menjalani penderitaannya itu adalah bagian daripada misi Tuhan atau rencana Tuhan dalam kehendak Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh dia lakukan karena Tuhan. Dan kita juga sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahwa penderitaan tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Maka setiap orang percaya boleh meneladani dari Yesus Kristus. Penderitaan proses kehidupan adalah bagian daripada ketaatan kita kepada Tuhan jika kita mau untuk bertahan di dalam iman kita. Maka setiap penderitaan boleh kita lalui dengan kekuatan yang kita pakai daripada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah rangkaian daripada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena penderitaan juga boleh dipakai Tuhan untuk mempercepat kita untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan penderitaan juga boleh kita melakukan dan mengetahui dengan cepat tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan penderitaan juga boleh mengingatkan kita tentang kekuatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita yang senantiasa menyertai kita hingga pada saat ini. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita bertemu dengan sesuatu yang jahat, yang mengancam, yang memfitnah, yang mencaci maki, ada baiknya kita tidak jatuh ke dalam dosa, bahkan melemahkan iman kita. Melainkan semua yang terjadi itu boleh menguatkan kita dan semakin memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab ada hakim yang lebih adil dari kita untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, dalam kehidupan ini boleh kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, entah itu adalah sesuatu yang merugikan bagi kita, entah orang yang tidak senang kepada kita, entah orang yang mengancam kehidupan kita, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita keteladanan Yesus Kristus yang rela mati untuk ketaatan kepada Tuhan, sebab ada hakim yang lebih adil dari Dia. Dan kita juga harus boleh berpikir demikian, supaya kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan,
Sebab dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu orang yang menjahati kita, ingatlah ada hakim yang lebih adil dari kita. Maka serahkanlah itu kepada Tuhan. Jika firman Tuhan berkata, serahkanlah segala hidup kita kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Maka bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan adalah bentuk penyerahan iman kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, maka kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bertindak. Maka kita akan terus melalui kehidupan kita bersama dengan Tuhan, kita dimampukan dan dikuatkan. Biarlah itu firman Tuhan yang menguatkan kita pada hari ini untuk melakukan segala aktivitas kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa, melainkan kita semakin dikuatkan dengan segala peristiwa proses kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa keteladanan-Mu ya Tuhan untuk melalui setiap penderitaan, melalui setiap cacian, makian, fitnah, dan lain sebagainya, boleh menguatkan kami. Dan itu juga menjadi keteladanan bagi kami untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan kami boleh mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga penyerahan hidup kami ya Tuhan secara totalitas. Dan kami boleh berseru dan mengandalkan Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami dimampukan dan dikuatkan untuk melewati setiap yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami ada hakim yang lebih adil dari kami, sehingga kami boleh terus menjalankan kehidupan kami dengan pikiran-pikiran positif yang senantiasa menguatkan kami. Kami tidak jatuh ke dalam dosa oleh perbuatan-perbuatan jahat yang terjadi di sekitar kami, tapi kami boleh semakin merenungkan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kami ini Tuhan. Tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan. Oleh karena itu, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Sertai kami ya Tuhan dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, bersama keluarga anak-anak kami, dan seluruh orang-orang yang kami cintai, dan juga orang-orang yang juga tidak senang kepada kami, musuh-musuh kami Tuhan. Berkati mereka, supaya kami semua boleh bersekutu dengan-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.